Cuma cuma memang ada juga konflik yang positif ya. Konflik artinya perbedaan pendapat ya, bukan berantem ya. Konflik itu adalah perbedaan pandangan, perbedaan pendapat dan seterusnya. Nah, konflik bukan bencana kecuali saat pemimpinnya mendiamkan. Maka itu betul-betul menjadi bencana tuh. Bakal cilaka tuh kalau pemimpinnya tahu ada konflik didiamkan. Terus diharapkan konflik itu akan berlalu dengan sendirinya dengan waktu gitu ya. Percaya bahwa segala sesuatu ini akan duduk pada tempatnya pada waktunya. Nah, itu akan jadi bencana, paling tidak bibit-bibitnya. Nah, kita malam ini akan ngobrol santai mengenai konflik. Saya mungkin batasi sedikit skopnya untuk malam ini. Skop dari konflik yang akan kita bahas malam ini tidak mencakup konflik yang tidak bisa artinya tidak bisa dipecahkan sehingga harus bubar gitu ya. Kalau di apa namanya dunia perkawinan gitu ya, kan kadang-kadang ada perceraian itu ada alasannya irreconcilable differences, perbedaan yang sudah tidak bisa direkonsiliasi lagi. Nah, ini tipe konflik yang memang kadang-kadang kita harus bubaran gitu ya. Ada kalanya konflik itu satu-satunya jalan adalah dengan berpisah arah ya. Nah, tapi langkah-langkah yang akan saya utarakan malam ini adalah konflik yang masih bisa atau yang seharusnya diniatkan untuk partnership-nya ini berkelanjutan ya. Jadi masing-masing merasa konflik ini berat, konflik ini susah, tapi harus dilanjutkan karena perusahaan ini tidak boleh mati, perusahaan ini tidak boleh bubar dan seterusnya ya. Kemudian langkah-langkah yang akan saya utarakan di sini memang bukan yang termasuk quick fix ya, apa namanya, perbaikan yang simple dan singkat yang kadang-kadang hanya temporer atau sementara ya. Jadi harmonis seolah, tapi sebetulnya tidak menuju ke akar dari masalah itu sendiri. Jadi yang saya akan share meskipun waktunya cukup singkat itu adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan konflik atau memanage konflik yang efeknya bisa berkesinambungan ya, yang lasting. Dan untuk bisa berkesinambungan efeknya, maka solusinya harus solusi yang sistemik, yang berdasarkan sistem, bukan berdasarkan ad hoc, bukan berdasarkan kepribadian orangnya dan seterusnya. Nah, skop lagi saya batasi adalah langkah-langkah ini akan cocok untuk orang yang memiliki mindset bahwa dia bukan korban. Ya, kalau sebelah kiri itu adalah mindset korban. Kalau dia terdampar di sebuah pulau, maka dia tidak bisa melakukan apa-apa kecuali ya kumpulkan kayu, kasih sinyal, minta tolong ya. Tapi kalau di sebelah kanan, kayunya daripada buat sinyal, minta tolong, mendingan dijadikan rakit ya. Artinya apa, yang sebelah kanan itu menganggap bahwa menyelamatkan diri dari pulau tempat dia terdampar itu adalah tanggung jawab dia. Jadi bukan hanya dia minta tolong, tapi dia yang harus berupaya, dia yang harus berusaha untuk bisa kembali ke daratan ya, pergi dari tempat dia terdampar itu. Jadi POV-nya, point of view-nya adalah point of view dari seorang leader. Ya, karena ini materi memang untuk leadership. Jadi seorang leader tentu tidak bisa mengharapkan orang lain yang akan membantu dia. Ya kan katanya begitu kita jadi leader, hak kita untuk minta tolong itu berkurang, gitu ya. Hak kita untuk komplain berkurang. Hak kita untuk menyalahkan keadaan dan orang lain jadi berkurang. Semua itu menjadi tanggung jawab kita, salah kita harus jadi effort kita. Nah, langkah-langkah yang saya akan bagikan malam ini adalah langkah-langkah dari kacamata seorang leader. Oke, relevansinya apa topik ini gitu ya? Karena kita kalau lihat dan saya bercermin dari pengalaman saya sendiri, banyak perusahaan gagal bukan karena strateginya. Ya, strategi itu susah, tapi sebenarnya tidak terlalu susah. Yang lebih susah adalah mengelola dinamika internal untuk menjalankan strategi itu. Gitu ya. Itu banyak perusahaan gagal di situ. Ya, strategi itu memang kompleks, tapi menurut saya sih relatif lebih mudah ya dibanding mengeksekusi strategi itu. Nah, konflik itu juga penting untuk kita bahas karena konflik ini memang ujian kepemimpinan dan dia jadi peluang juga ya bahwa pemimpin itu kan seperti nahoda ya. Nahoda itu tidak ditempa
oleh lautan yang tenang. Dia ditempa oleh lautan yang bergejolak, ada badai dan seterusnya. Nah, konflik itu semacam itu. Jadi kalau kita mau mengembangkan diri maupun mengembangkan tim kita untuk menjadi pemimpin yang kuat, konflik itu bagus untuk kita alami ya. Konflik itu bagus untuk kita kasih kesempatan tim kita terlibat dalam konflik itu dan meresolusi konflik itu secara positif. Itu ujian dan juga peluang untuk kepemimpinan itu maju dan tampil. Dan penting untuk dipahami dan juga untuk dikuasai skill untuk mengelola konflik. Karena kalau tidak punya skill itu seorang pemimpin, dia akan menghadapi bahaya namanya ilusi harmoni ya. Seolah semuanya itu tenang karena dia pemimpin yang tidak suka konflik, maka timnya takut untuk mengungkapkan masalah gitu ya. Jadi timnya tuh berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri dengan skill yang dia punya, dengan knowledge yang dia punya. Yang kadang-kadang cukup, tapi kadang-kadang tidak cukup. Kadang-kadang integrated, kadang-kadang hanya memikirkan departemennya sendiri. Nah, karena itu tugas pemimpin yang harus mengelola konflik itu, dan dia harus punya skill. Kalau tidak akan muncul tuh ilusi harmoni. Nah, selain dari tidak sinerginya tadi, ilusi harmoni itu juga berbahaya karena kadang orang itu tampak setuju ya. Semuanya setuju, baik Pak, laksanakan Pak, kita akan upayakan, tapi tidak ada yang jalan. Karena kadang-kadang bahkan sebetulnya dia tidak setuju dengan keputusan dari atasannya, dia tidak ungkapkan karena takut, tapi dia secara sengaja atau tidak sengaja mensabotase langkahnya sendiri. Sehingga strategi itu eh, tidak berjalan dengan baik gitu. Bukan karena strateginya salah, tapi karena eksekusinya yang kurang tajam gitu ya. Nah, inilah pentingnya kenapa topik ini kita bicarakan. Seperti halnya rumah di belakang situ ya. Kalau rumahnya sendiri itu bangunannya tidak baik, maka bukan salah dari cuaca di luar itu, bukan salah dari angin yang akan menerpa rumah itu, bukan salah dari sinar matahari yang akan memanaskan rumah itu, tapi memang rumahnya itu yang perlu diperbaiki. Rumahnya itu yang perlu dibikin lebih proper untuk melindungi orang-orang yang hidup di dalamnya, gitu ya. Kemudian pentingnya mindset apa dan bagaimana bukan siapa ya. Perusahaan, organisasi itu mirip-mirip lah seperti halnya negara juga ya, pasti ada politik di situ juga. Nah, politik itu biasa melihat siapa yang ngomong. Oh, kalau si Pak A yang ngomong, tunggu dulu, dia itu siapa gitu kan. Kok ngatur-ngatur saya gitu kan. Tapi kalau Pak B yang ngomong atau Ibu B yang ngomong, wah saya harus perhatikan nih karena ini big boss, karena ini pemilik perusahaan dan seterusnya. Nah, mindset untuk fokus kepada siapa itu memang setting naturalnya seorang manusia ya. Tapi itu setting yang salah dalam menghadapi konflik karena itu akan tidak meresolusi sebuah konflik itu, tapi justru akan membuat konflik itu melebar kemana-mana dan akan menutupi masalah yang sesungguhnya. Nah, harusnya konflik ini didekati dengan fokus kepada apa dan bagaimana, gitu ya. Istilah lainnya meritokrasi, gitu ya. Oke. Nah, ada banyak tentu ya pemicu konflik ya. Tapi apa sih yang biasanya paling umum? Biasanya adalah strategi dan tujuannya itu ambigu ya, nggak jelas. Nah, salahnya siapa ini? Salahnya pemimpin. Ya, tidak ada strategi itu keliru karena anak buahnya. Tidak ada strategi atau tujuan itu tidak jelas karena pasukannya. Pasti pemimpin yang salah. Jadi pada saat kita menjadi pemimpin, kalau ada tim yang tidak jelas mau jalan kemana, kita nggak bisa salahkan mereka, marahi mereka gitu. Sebelum kita lihat sendiri strategi kita jelas nggak sih sebetulnya. Ya, banyak perusahaan yang menganggap dia punya strategi, padahal itu hanya visi. Misalnya, mengembangkan ekonomi berbasis UMKM secara kuat. Itu kan seolah strategi, padahal itu cuma visi. Strategi itu kan stratagem ya, how gitu ya. Cara mencapai tujuan kan. Nah, cara itu artinya how, langkah-langkahnya apa. Siapa harus melakukan apa, kapan, bagaimana, dan seterusnya kan. Nah, tanpa penjabaran strategi seperti itu, maka jangankan timnya, pemimpinnya juga akan bingung gitu kan. Nah, salah siapa kalau strategi nggak jelas? Salah pemimpinnya. Itu biasanya salah satu pemicu konflik ada di situ. Kemudian informasi yang tidak merata dan tidak berimbang. Oke lah, strategi jelas, tujuan jelas, tapi tidak disosialisasikan dengan baik. Takut untuk membagi informasi karena nanti mungkin ada yang challenge misalnya.
atau takut kalau departemen yang lebih pintar dari departemen saya gitu ya. Jadi informasi tidak disampaikan secara merata dan berimbang. Nah, ini akan jadi ladang subur untuk adanya konflik ya. Nah, informasi darahnya organisasi. Informasi yang tidak merata itu badannya tidak akan dapat darah yang cukup, organisasinya tidak akan sehat. Nah, kalau informasi tidak merata dan tidak berimbang, salah siapa? Salah pemimpinnya lagi. Ya, jadi pemimpin harus memastikan informasi itu tersosialisasi dengan baik, akurat dan berimbang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah proses pengambilan keputusannya itu tidak terstruktur dan tidak selaras, tidak align ya, tidak disepakati semua pihak. Jadi ada yang merasa dia harusnya memutuskan, ada yang merasa atau dia yang harus memutuskan, tapi dia merasa bukan dia harusnya memutuskan. Harusnya manajemen yang memutuskan, harusnya Bapak Direktur yang memutuskan. Padahal mungkin skopnya dia. Atau sebaliknya, direkturnya takut ngambil keputusan. Sehingga dengan dalih demokrasi, dengan dalih empowerment timnya, dia tidak mengambil keputusan. Jadi tidak ada protokol yang jelas, siapa sebetulnya yang bisa ngasih saran, siapa harusnya yang bisa mengasih challenge, siapa yang harusnya mengambil keputusan akhir, siapa yang melaksanakan keputusan itu, dan seterusnya. Protokol itu tidak ada. Nah, kalau protokol itu tidak ada, maka semua orang bisa menerjemahkan protokolnya sendiri. Menurut saya harusnya begini. Nanti si orang nomor dua punya metode sendiri. Nah, itu akan makin kacau. Konfliknya akan makin melebar luas. Ya. Nah, pastinya kalau konflik pula dengan baik, ya, keputusan penting bisa tertunda. Ya, memang ada kadang-kadang pemimpin bilang, loh, tidak mengambil keputusan itu adalah sebuah keputusan. Oh, ya, memanage konflik, diamnya pemimpin itu salah. Apapun kita lihat ya, kepemimpinan itu tidak bisa diam dalam konflik. Apapun resiko yang dia akan tempuh ya, apakah tidak diamnya itu akan mengungkapkan kelemahan dia misalnya, jadi ketahuan mungkin ilmunya kurang, atau jadi ketahuan uh, set of consideration-nya apa pertimbangan-pertimbangannya yang mungkin tidak dewasa, itu mungkin membuat dia menjadi memunda pilihan. Tapi sebetulnya kalau pemimpin itu tidak terpenjara oleh kebutuhan terlihat sempurna ya, atau kebutuhan terlihat tidak pernah salah, dia nggak akan ragu untuk mengambil keputusan tentu dengan apa namanya parameter-parameter yang sudah dia kumpulkan dulu ya, meskipun dia tahu keputusan itu mungkin akan salah ya, karena dia tahu bahwa kalau dia tidak mengambil keputusan maka konflik ini akan terus melebar ya. Kemudian yang kedua, eksekusinya tidak efektif ya. Kalau misalnya ada strategi yang tidak dikelola atau dibangun dengan baik, maka stakeholder-nya atau pemangku kepentingannya itu merasa tidak terlibat. Mungkin dia last minute meeting, ada board meeting, mau nggak mau dia agree. Karena kalau di board meeting dia tidak setuju, tapi dia belum tahu isinya apa, akan terlihat dia menghambat proses. Akan terlihat tidak populer karena semua orang sudah setuju. Tapi dia punya ganjalan karena sebenarnya dia belum pernah diberitahu mengenai strategi itu. Maka eksekusinya akan terjadi ganjalan di bagian dia, sehingga tidak efektif. Organisasi jadi makin politis. Ya, konflik itu ladang yang subur untuk munculnya ego ya, munculnya insecurity ya, rasa tidak nyaman, rasa tidak aman, munculnya rasa takut, munculnya rasa curiga dan seterusnya. Dan ini kalau didiamkan akan menjadi makin politis. Orang akan lihat siapa yang paling kuat pendapatnya dalam meeting, dia akan mendekat ke situ. Siapa yang kira-kira pendapatnya kayaknya paling dekat sama big boss gitu ya, dia akan mendekat ke situ. Nah, pendekatan seperti itu berarti bukan pendekatan yang berbasiskan prinsip. Pendekatan yang tidak berbasis prinsip itu pasti akan berubah-ubah, tergantung arah angin ya. Nah, itu berbahaya. Nah, kalau pemimpin membiarkan itu, maka dia sebetulnya sedang me, mem, apa ya, sedang menanam pohon bencana gitu ya. Nah, akhirnya apa? Pemimpinnya kehilangan kredibilitas gitu ya. Timnya kebingungan, timnya saling salah-salahan, berharap pemimpinnya itu memberikan arahan dan keputusan, tapi malah pemimpinnya bingung sendiri atau mendiamkan.
sehingga kredibilitasnya akan hancur. Akibatnya apa? Organisasinya akan tersandra, bisnisnya akan tersandra, tidak berkembang, bahkan mungkin bisa sudah banyak perusahaan yang mati karena idle ya, karena dia stagnan, karena dia takut untuk bertindak sehingga tergerus sama zaman ya. Nah, terus gimana caranya untuk kita menghindari itu ya? Tentu ada banyak konsep di luar sana, semuanya baik. Ya, konsep yang saya ingin tawarkan di sini adalah dalam kemasan 5 langkah strategis yang berdasarkan pengalaman saya dan juga skill, knowledge, experience yang saya punya, dan saya bercermin dari real experiences saya ya. Jadi di perusahaan-perusahaan yang saya tangani dengan tim yang saya miliki waktu itu, dengan kepemimpinan dan kepemilikan yang berbeda-beda, ada perusahaan lokal, ada perusahaan global, ada perusahaan terbuka, ada perusahaan keluarga, dan seterusnya. Masing-masing punya caranya. Tapi kalau saya coba kristalisasi, saya menggunakan 5 langkah strategis ini biasanya untuk meresolusi sebuah konflik. Pertama, dan menurut saya ini yang paling penting adalah petakan konflik itu. Ya. Orang Madura bilang, understanding the problem is half the solution, katanya kan. Memahami masalah itu setengah dari solusi. Nah, banyak orang itu saking dalam pikirannya dia harus terburu-buru ya, karena mungkin dia saking sibuknya, kesibukan dia itu membuat otak dia itu berpikir harus segalanya cepat. Gitu ya. Kalau dia tidak cepat, itu dia akan terlihat sebagai pemimpin yang tidak mampu, tidak capable. Kalau dia tidak bisa merumuskan masalah dan mengungkapkan masalah itu dengan cepat, berarti dia tidak paham apa isu sesungguhnya. Tapi pemimpin yang benar harusnya kalau dia belum paham masalahnya apa, dia harus pahami dulu masalahnya apa. Dia harus gali dulu masalahnya apa. Dengan resiko dia terlihat bodoh ya. Dengan resiko dia terlihat tidak menguasai masalah. Nggak apa-apa. Lebih baik kelihatan tidak menguasai masalah. Yang cilaka adalah kelihatannya menguasai masalah gitu ya. Itu lebih cilaka karena orang menyangka dia tahu masalahnya, padahal dia belum paham. Nah, jadi petakan dulu konfliknya apa. Sorry. Dan dalam memetakan konflik ini tentu kita harus melihat apa namanya realitas yang ada. Mohon maaf sebentar. Dan penting juga untuk memetakan sebetulnya perusahaan ini mau dibawa kemana gitu kan ya. Dan dalam menentukan perusahaan mau dibawa kemana, langkah-langkahnya apa, biasanya secara natural leader itu langsung memetakan apa yang harus dilakukan. What to do ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi banyak leader yang lupa memetakan what not to do. Apa yang jangan dilakukan. Nah ini tidak populer memang, tapi penting sekali dan banyak dilupakan. Sesimpel misalnya kita mau pilih bis, ya, pilih bis atau pilih kendaraan untuk mencapai suatu tujuan, kita harus tahu pilih kendaraannya itu kita dari mana berangkatnya kan, baru kita pilih terminalnya, pilih bisnya dan seterusnya. Terus kita mau rute seperti apa? Mau rute yang off-road misalnya supaya lebih seru, nah tentu bisnya harus beda dibanding yang kita mau mulus-mulus saja. Jadi petakan konflik itu secara definitif ya. Kemudian jernihkan peran masing-masing dan insentifnya. Insentif ini bukan berarti seperti insentif penjualan gitu ya, spesial insentif. Maksudnya manfaat apa yang akan dinikmati masing-masing pihak. Ya. Itu harus clear. Kalau saya mengambil keputusan, maka departemen itu akan terimpact seperti apa dan seterusnya. Nanti kita akan detailkan satu persatu. Nomor 3, terapkan prinsip dan aturan pengambilan keputusan. Ya ini semacam apa ya kesepakatan sosial di masing-masing perusahaan itu ada protokolnya. Nah ini harus ditetapkan. Jangan menganggap orang itu sudah tahu protokol apa yang ada di kepala kita. Jangan berasumsi orang paham apa isi kepala kita. Over communicating sebagai leader itu lebih baik dibanding under communicating, berasumsi bahwa orang udah paham maksud saya gitu ya. Itu biasanya kesalahan pertama dari seorang leader. Keempat, harus memfasilitasi resolusi yang produktif. Ya, nggak boleh pakai ego. Kalau kita sebagai pemimpin menetapkan keputusan yang salah, ya kita harus legowo bilang itu salah gitu ya. Karena itu di luar itu maka tidak produktif. Setelah itu apa? Ya kita harus buang jangkar ya, kukuhkan posisi kita agar arahan itu tidak terombang-ambing, nggak karuan. Dan harus ada akuntabilitas yang jelas, siapa yang harus membawa
tanggung jawab apa gitu ya, dan seterusnya. Nah, pertama adalah tadi resolusi konflik ya. Kita biasanya pakai mind map seperti ini. Ini tentu sesuatu yang sudah biasa dilakukan semua orang. Dan semakin detail kita punya mind map, semakin baik ya. Kadang-kadang kita punya istilah, oh pemimpin itu kurang pertimbangan ya. Kurang pertimbangan itu maksudnya ini ya. Mind map-nya itu terlalu sederhana ya. Tapi apakah mind map harus kompleks? Ya nggak harus ya. Kalau kata Einstein kan, everything has to be made as simple as possible, but not simpler. Ya, segala sesuatu harus dibikin sesimpel mungkin, tapi jangan disimpel-simpelkan gitu ya. Jangan jadi simplistik gitu ya. Karena kalau kita takut sama kompleksitas, maka kita harus menghadapi kompleksitas dalam eksekusi. Kalau kita nggak mau planning secara kompleks, kita harus execute planning itu secara kompleks. Jadi isu utamanya apa sebetulnya? Apakah ada beban masa lalu, problem warisan misalnya, atau ada target masa depan yang mencekam untuk semua orang gitu ya. Terus siapa stakeholder-nya, siapa pemangku kepentingannya, dan concern mereka apa gitu. Apakah mereka punya risiko ketahuan salah misalnya, sehingga egonya akan terluka. Atau mereka punya resiko KPI-nya akan tercederai karena KPI satu departemen yang harus lebih didahulukan yang akan menjadi beban KPI-nya departemen ini. Apa concern-nya mereka? Nah, pemimpin harus memetakan ini secara strategis. Pemimpin harus melihat secara semua sisinya, dan dia tidak boleh menekankan satu aspek dibanding lainnya ya. However, nggak boleh juga pemimpin itu menganggap semua aspek itu sama bobotnya. Ya, artinya pemimpin yang adil itu tidak berarti memberi ruang yang sama untuk semua masalah. Itu pemimpin yang bingung namanya. Pemimpin yang adil itu menempatkan aspek pada tempatnya. Ya, kalau ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, maka itu kan dolim. Dolim artinya sama rasa sama rata itu tidak adil ya. Sama rasa sama rata itu dalam hal konflik manajemen itu akan membuat bencana justru. Nah, langkah kedua apa? Jernihkan peran dan insentifnya. Siapa yang harus melakukan apa gitu ya. Untuk topik apa, untuk masalah apa, bagaimana itu harus dilakukan, siapa yang melakukan, dan seterusnya. Jangan sampai ambigu perannya. Ada dalam kaidah manajemen itu langkah namanya hand off ya. Hand off-nya itu kapan sebuah aspek atau masalah atau langkah itu diserah terimakan. Dan ini harus jelas. Di batas yang mana Departemen A harus menyerahkan ke Departemen B, dan parameternya apa, dokumennya apa, dan seterusnya. Itu nggak boleh ambigu. Begitu itu ambigu, maka akan salah-salahan. Yang satu menunggu, yang lainnya menunggu juga. Yang satu menyalahkan yang lain, yang satu menyalahkan yang lain juga. As well, kalau misalnya bukan tidak jelas handovernya, tapi justru tumpang tindih nggak karuan. Ini juga harus kita cabut. Mandat mana yang tumpang tindih dicabut. Makanya kalau misalnya project management itu ada PIC, PIC-nya ditulis ada 7 orang itu, maka itu bukan PIC. Ya. PIC itu hanya satu. Bahwa dia dibantu semua orang, fine. Tapi nggak bisa ada PIC itu lebih dari satu gitu ya. Nah ini juga aspek penting. Nah selaraskan insentif yang tercerai-berai. Tadi mungkin KPI untuk satu departemen bertabrakan ternyata dengan KPI departemen yang lain. Nah tugas pemimpin yang harus menyelaraskan itu sehingga masing-masing KPI itu mensinergi satu sama lain, bukan menegasi satu sama lain gitu ya. Berikutnya apa? Nah, prinsip dan aturan pengambilan keputusan. Sebetulnya siapa sih yang wajib untuk beri masukan? Siapa yang harus mengambil keputusan? Siapa yang harus diinformasikan tapi tidak perlu mengambil keputusan? Siapa yang melaksanakan dan seterusnya? Itu harus jelas protokolnya. Dan pemimpin harus berani dan mampu untuk melakukan semua peran itu. Prioritasnya sudah jelas atau tidak bagi semua. Siapa pengambil dan pemilik keputusannya. Aturan mainnya transparan dan adil atau tidak gitu ya. Nah, kalau ini belum ada, ya pasti akan sulit untuk meresolusi sebuah konflik ya. Berikutnya adalah kita fasilitasi resolusi yang produktif ya. Meeting itu kadang-kadang ngobrol isinya. Jadi
mungkin banyak peserta yang salah di situ ya. Harusnya tidak perlu ada di meeting itu dibawa ya. Mungkin karena saya seorang leader yang tidak menguasai peran saya bawa tim saya tuh. Jadi kalau ada meeting, ada pertanyaan, saya akan tunjuk tim saya untuk menjawab ya. Berarti saya bukan pemimpin yang capable. Saya pemimpin yang lemah, sehingga saya bawa semua tim sekampung untuk di situ. Akhirnya apa? Terlalu fragmented diskusinya di situ. Bahkan malah menjadi obrolan-obrolan yang tidak produktif. Bahkan memunculkan percabangan konflik yang tidak mengerucut ke keputusan justru akhirnya ya. Dan akan lebih parah lagi kalau pengambil keputusan terakhir itu dia tidak bisa mendengar dengan aktif ya, tidak bisa active listening, dia defensif, dia takut terlihat salah dan dia uh, takut untuk mengambil posisi misalnya. Nah, meeting yang produktif adalah meeting yang fokus pada topiknya, jangan orangnya ya. Ini ada seninya juga, bagaimana caranya kita saling berinteraksi, tidak menusuk orangnya, sehingga orang itu tidak merasa diserang gitu ya, menjadi defensif, tapi pada topiknya. Nah, as well pada saat kita punya pendapat dan ada masukan, gimana caranya kita bisa memimpin diri sendiri untuk tidak merasa diserang. Tapi pendapat kita itu yang mungkin bisa diperbaiki gitu ya. Nah, setelah itu pemimpin harus menginventarisasi opsi-opsi yang ada. Jangan sampai nanti kita menetapkan harus ini yang kita lakukan. Sehingga ada departemen yang terkorbankan gitu ya. Dia jadi tersudut dari situ ya, dan kemudian dia harus menjalankan itu dengan setengah hati ya. Jadi petakan semua pilihannya, karena memetakan pilihan itu artinya memberi kesempatan semua orang bahwa kita sebagai leader memikirkan kepentingan untuk semua pihak, bukan hanya kepentingan satu atau dua pihak. Ya. Nah, setelah itu kita validasi pilihan yang ada, tapi berdasarkan data, fakta, pandangan jangka panjang, jangan hanya pandangan jangka pendek. Nah, pandangan jangka panjang ini biasanya sangat membantu pada saat ada konflik, di mana konflik itu biasanya berkaitan dengan pandangan jangka pendek, antara sales dengan profit misalnya, antara keragaman produksi sama efisiensi di pabrik yang harusnya tipe produknya jangan terlalu banyak. Nah itu kan dua kutub yang berlawanan menjadi opsi kan, tarik menarik. Tapi kalau kita ambil pandangan jangka panjang, maka tarik menarik jangka pendek itu biasanya akan berkurang. Karena biasanya aspek jangka panjang itu membantu mengerucutkan ke arah yang lebih tinggi ya, lebih higher level, sehingga bisa meresolusi konflik itu dengan lebih mudah. Ibaratnya ada kompas yang lebih tinggi gitu ya. Kalau kita jalan menyusuri bukit atau menyusuri trekking gitu ya, kan kita tahu menuju ke utara misalnya. Tapi kan pada saat kita menyusuri bukit itu nggak mungkin jalannya utara terus. Kadang harus ke selatan dikit, ke utara dikit, nanti ke agak mundur sedikit, ke timur barat dan seterusnya. Tapi intinya menuju ke utara, ya kan? Tapi kalau secara agregat kita tahu semuanya harus menuju ke utara. Maka konflik-konflik harus ambil jalan ke kiri, ke kanan, ke barat, ke timur, ke selatan itu menjadi lebih kecil nuansa konfliknya ya, karena kita tahu kita sama-sama harus pergi ke utara. Nah, pandangan jangka panjang itu seperti itu, seperti North Star-nya kita ya, seperti bintang utaranya kita. Nah, langkah yang terakhir adalah pada saat sudah kita dapat masukan, pertimbangannya kita matang, semua merasa diakomodasi, arahannya jelas, akuntabilitasnya sudah dibagikan. Berikutnya apa? Ya kita harus buang jangkar ya. Kapalnya supaya tidak terombang-ambing dulu ya. Satukan ulang narasinya relevan, jangan sampai nanti muncul narasi-narasi baru gitu ya. Kecuali memang ada perubahan yang signifikan ya. Ada perubahan fundamental, nah berarti ada pertimbangan yang kurang waktu itu. Kalau ada perubahan fundamental ya kita harus perbaiki. Tapi kalau tidak ada, jangan terlalu mudah terombang-ambing untuk segera mengambil perubahan keputusan. Ya, kemudian tegaskan keputusan, alat ukurnya apa, gitu ya. Terapkan secara kesinambungan. Ya, kadang-kadang semakin besar pekerjaan kita, semakin naif kalau kita menginginkan efek dari perubahan itu dalam sehari 2 hari, bahkan sebulan 3 bulan gitu ya. Mungkin jangka waktunya perlu setahun 2 tahun bahkan 3 tahun.
Nah, konsistensi itu juga penting ya. Sama lah seperti karir, sama seperti misalnya olahraga gitu ya. Kesinambungan kita untuk membangun sesuatu secara kontinu itu lebih baik dibanding kita lompat ke sana kemari, acak adul gitu ya, untuk berusaha mendapatkan yang terbaik. Nah, strategi yang sudah baik, rencana yang sudah baik, itu perlu waktu untuk dia diterapkan secara kesinambungan. Sehingga dia kasih kesempatan seperti pohon itu untuk tumbuhkan buahnya dulu ya. Nah, kecuali kondisi berubah drastis, ya pemimpin harus berani juga mengatakan bahwa strategi ini sudah tidak relevan. Nah, kemudian kita ulang lagi tadi itu, petakan kembali apa namanya masalahnya dan seterusnya, ikuti langkah kedua, tiga, empat dan seterusnya. Ya, oke. Nah, sekarang mungkin kita masuk ke kasus real ya, karena pendekatan saya selalu adalah bercermin ke pengalaman pribadi, jadi sebisa mungkin tidak terlalu teoritis, tapi apa yang saya kristalisasikan dalam perjalanan karir saya. Ini mungkin kita lanjut dulu aja ya Bu Mia ya, habis dari kasus ini nanti kita tanya jawab ya. Boleh, boleh, silakan. Jadi teman-teman kalaupun mau ada pertanyaan atau pernyataan bisa disimpan dulu gitu ya, atau Boleh. dituliskan dulu di kolom chat. Silakan dilanjutkan Pak Bondan. Oke, terima kasih. Nah, saya siapkan 3 contoh kasus real. Saya tidak sebutkan perusahaannya tentu ya. Ini contoh pertama adalah ada perusahaan yang puluhan tahun itu kuat dalam hal memproduksi produk yang berkualitas, beragam, dan murah harganya. Ya, berpuluh tahun itu kuat dan merajai market di Indonesia. Sampai muncul kemudian perusahaan-perusahaan baru yang masuk ke industri yang sama, tapi dengan produk-produk yang lebih inovatif. Lebih inovatif karena dia tahu kalau dia masuk ke produk yang standar seperti perusahaan X ini, maka perusahaan baru itu tidak akan bisa menang. Jadi perusahaan baru ini memutuskan untuk masuk ke industri itu dengan produk-produk yang inovatif. Artinya apa? Lebih mahal. Lebih mahal sehingga dia harus lebih memilih channel distribusinya gitu ya, aluran distribusinya. Nah, tapi perusahaan-perusahaan baru ini memang nyaman di situ karena dia lebih memposisikan diri untuk volumenya mungkin kecil, tapi revenue atau uangnya sama profitnya lebih besar ya. Nah, perusahaan X ini terus bertahan di volume base gitu ya. Sampai suatu titik di mana tergerus ternyata marketnya. Satu. Kedua, biaya-biaya yang muncul itu terus naik kan. Inflasi itu kan nggak pernah turun ya, ya namanya inflasi ya. Nggak pernah deflasi kan gitu ya. Dulu sekali zaman sebelum Orde Lama mungkin ada deflasi, habis itu kan inflasi kan. Sehingga biaya-biaya yang ada tuh muncul bertambah. Artinya apa? Eh, Produksi dengan harga murah itu tidak lagi sustainable ya, tidak bisa membuat perusahaan ini lebih sehat. Suatu titik akhirnya apa namanya top management bilang oke okay, kita harus lebih balance antara produk yang berbasis volume, ini pun masih besar marketnya, masih banyak diminati, segmen pasar itu pun masih kuat di Indonesia, tapi kita harus mulai masuk ke segmen yang next horizon gitu ya istilahnya, horizon berikut yang lebih premium. Nah, pada saat itu diluncurkan, mereka cari orang marketing yang memang fokus ke sana. Nah, makanya saya di-hire di situ. Nah, waktu masuk saya di saya setuju karena memang perusahaan itu buat saya penting nggak penting untuk dapat share, volume share. Ini memang tidak populer ya, karena orang marketing sales itu maunya volume share gitu ya. Kalau buat saya lebih penting perusahaan itu sehat dan bertumbuh setiap tahun ya. Apa gunanya volume share kalau dia makin jual banyak makin rugi, ya kan? Makin tidak sehat. Yang bagus adalah kita lihat kompetitor, tapi nggak perlu pusing-pusing amat mengukur diri dengan kompetitor selama kita tahu perusahaan kita sehat. Jadi arah strateginya saya ubah. Tahun lalu kesehatan kita seperti ini, tahun ini harus lebih baik. Kesehatan dalam arti PNL-nya, gitu ya, biaya-biayanya maupun tentu ada market share juga tetap penting ya, tapi bukan yang utama. Tahun depan harus lebih sehat lagi. Nah, maka kita kenalkan produk yang agak lebih premium. Nah, ini tantangannya besar ya karena ada kebanggaan juga bekerja untuk perusahaan yang volumenya itu luar biasa gitu ya. Tidak ada yang mengalahkan.
tiba-tiba kok kita harus masuk ke harga yang lebih mahal, kan berarti volume saya turun. Kalau saya nanti ngobrol sama teman saya, direktur tempat lain, nggak keren dong gitu kan. Meskipun revenue-nya tinggi kan saya nggak boleh ngomong revenue, saya nggak boleh ngomong profit karena itu rahasia. Yang ketahuan kan volumenya, saya nggak punya kembangan itu. Jadi pertentangannya cukup besar. Kedua adalah produk-produk yang lebih mahal itu butuh channel distribusi yang berbeda gitu ya. Kalau Pak Haryo udah hafal, udah katam nih, kalau produk-produk yang lebih premium, masuknya harus modern trade dan itu harus pilih-pilih. Tidak bisa semua modern trade juga ya. Modern trade itu seperti supermarket, hypermarket, dan seterusnya. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk hire orang yang ahli di dalam channel distribusi untuk produk premium. Karena waktu itu tidak ada. Dan itu sumber konflik juga antara volume sama value. Nah, gimana caranya meresolusi itu? Jadi saya safari gitu ke baik di pusat maupun ke cabang-cabang. Saya tidak melakukan apa-apa dulu, tidak meluncurkan produk baru dulu. Saya hanya mensosialisasikan bahwa sekarang ini dunia sudah berubah. Dan kalau perusahaan ini tidak beradaptasi, ya ada dua aja pilihannya. Kita kurangi cost di tempat yang lain, atau ya kita tambahin revenue per ton kita gitu kan. Duit yang masuk per tonnya harus ditambahkan dong. Kalau enggak kita harus potong-potong biaya. Kalau potong-potong biaya, ujungnya apa? Kualitas. Kurangi orang gitu kan. Kita nggak bisa perbarui mesin dan teknologi. Bukan pilihan yang menarik gitu untuk perusahaan yang harus maju berkembang. Jadi pilihannya adalah kita harus memperbaiki harga ya per tonnya. Nah, akhirnya pelan-pelan disepakati, tapi itu pada saat launch produknya semuanya pada grogi ya. Nah, cuma alhamdulillah dengan program yang cukup seru untuk internal kita, akhirnya produk-produk baru itu justru ternyata disukai. Ternyata hipotesa bahwa orang Indonesia maunya murah itu ternyata udah nggak benar lagi. Orang Indonesia sudah saatnya pingin produk-produk yang berkualitas ternyata dan siap untuk membayar lebih mahal ternyata. Jadi itu ternyata kekhawatiran yang kita bikin sendiri yang akhirnya kita buktikan bahwa itu tidak ada ya. Itu salah satunya. Jadi dengan adanya memberikan pemahaman, meredam ketakutan dan kekhawatiran, itu alhamdulillah bisa di resolusi lah konflik yang terjadi sehingga pertentangannya tidak terlalu tajam ya. Dan pembuktian awal bahwa ini berhasil itu juga merupakan penenang gitu ya untuk semua orang bahwa oke, ternyata ini bagus ya. Ternyata penjualan saya tidak teresiko ya. Jadi saya punya reputasi masih bisa terjaga gitu ya. Ya, itu kasus pertama. Kasus kedua, ini mungkin agak lebih berat. Jadi ada tiga pihak ya, tiga perusahaan yang berkongsi membuat joint venture, di mana tiga perusahaan ini punya keahlian masing-masing. Yang satu keahliannya di A, yang satu keahliannya di B, yang satu keahliannya di C. Nah, itu tentu sebuah joint venture punya kontrak ya. Kontraknya tentu tebal, apa hak kewajiban masing-masing, apa yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan, dan seterusnya. Apa pelanggaran yang terpetakan, apa definisi dari pelanggaran itu, dan seterusnya ya. Nah, waktu saya di HR ke situ, tentu saya interview dengan tiga pihak itu ya, dan akhirnya diterima, dan kita jalan. Nah, kita mulai jalankan perusahaannya, kemudian mulai jualan, mulai marketing aktif, sertifikasi pabrik kita lengkapi, pengembangan produk baru jalan, dan nah di suatu titik salah satu dari perusahaan ABC itu minta adanya pengembangan sebuah produk, tapi dia ingin tidak melibatkan kedua partner lainnya. Jadi mungkin dia punya kepentingan, nanti dia akan punya entity yang lain lagi dan seterusnya. Nah, saya sebagai managing director tentu tidak membolehkan itu ya, meskipun pada prinsipnya dia ya bosnya saya kan, salah satu owner dari perusahaan itu. Tapi kan saya harus menjaga karena saya yang bertanggung jawab terhadap legalitas dari langkah-langkah korporasi kan. Kemudian secara kontrak juga jelas tuh, tiga pihak itu tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Ada klausanya ya, ada artikelnya di situ. Artinya ada beban moral, ada beban legal di situ, dan juga tentu ada beban kolegial juga yang saya harus jaga.
Jadi saya tidak jalankan itu. Dan akhirnya produk itu dijadikan produk bersama seperti yang seharusnya, dibuka dan seterusnya. Nah, itu jalan kira-kira 2 tahun gitu ya, berlangsung baik, sertifikasi makin lengkap, penjualan makin besar, channel distribusi makin luas, penjualan makin meningkat dan seterusnya. Tapi saya mulai merasa ada tekanan-tekanan. Ya, mungkin kan kadang-kadang ada orang yang merasa mungkin egonya kena ya. Meskipun salah, kalau saya egonya besar, saya dikoreksi, dan saya memberi perintah oleh seorang yang menurut saya ada di bawah saya, dia nggak menjalankan. Kalau saya tipe yang orang egonya tinggi, saya akan terkena ego itu, gitu kan. Dan maka saya mungkin bisa menjadi nggak suka sama orang itu dan seterusnya. Nah, tapi kita jalan terus, jalan terus, jalan terus, jalan terus, sampai suatu titik ada perusahaan yang mencari profil seperti saya. Akhirnya saya pindah dan seterusnya. Nah, perusahaan itu masih jalan, masih jalan. Tapi dalam 2 tahun kemudian ternyata JV-nya berubah, bubar. Jadi joint venture-nya bubar. Saya nggak tahu bubarnya kenapa, tapi kemungkinan karena ketidakselarasan itu. Komitmen yang awalnya ditulis jadi tidak dihormati lagi. Nah, itu sungguh sebuah sumber konflik yang tentu yang sangat besar ya. Komitmen itu sakral ya. Kalau mau diubah komitmennya nggak apa-apa, tapi transparan ya. Jadi transparan, kontraknya diperbarui, bikin amendment dan seterusnya, tapi tidak boleh secara diam-diam. Yang ketiga, ini contohnya mungkin agak lebih manis ya. Nah, ini ada sebuah perusahaan yang punya banyak anak perusahaan. Salah satu anak perusahaan itu dalam beberapa tahun terakhir itu terus menurun ya, penjualannya menurun, biayanya meningkat, apa namanya, waste atau buangan dari pabrik itu meningkat, kecelakaan kerja meningkat, hubungan industrial juga makin kacau dan seterusnya. Jadi semua direksi bilang tutup aja, pindah gitu ya. Nah, tapi ada satu anggota keluarga, waktu itu baru umur 26 tahun ya. Waktu itu komisaris utama, sekarang dia udah jadi CEO-nya, udah jadi kaptennya di situ. Dia tidak setuju dengan itu. Tapi dia sadar dirinya bahwa dia masih muda, meskipun anggota keluarga ya, keluarga pemilik. Dia kasih saya buku. Bukunya How Stella Saved the Farm gitu ya. Bagaimana Stella menyelamatkan peternakan gitu ya. Itu cerita fabel, cerita binatang ya, cerita fable yang isinya adalah ada burung namanya Stella ditugasi untuk memperbaiki peternakan. Peternakan isinya macam-macam, ada lama, ada domba dan seterusnya. Nah, situ saya lihat sebagai sinyal itu bahwa orang ini tidak ingin perusahaan ini ditutup. Ya, waktu saya lihat perusahaannya bagus sebetulnya ya. Memang agak berantakan, kotor, jorok, motivasi kerja rendah dan seterusnya. Dan memang wajar kalau mau ditutup gitu. Tapi saya juga lihat sebenarnya potensinya besar, dan yang nggak benar itu hanya segelintir orang saja gitu ya. Jadi akhirnya saya perbaiki di situ, terlalu panjang nanti kalau saya ceritakan, tapi intinya aspek manusianya, kemudian setelah itu aspek organisasinya, aspek safety-nya, baru saya pikirkan teknologi, saya baru pikirkan prosesnya, baru saya pikirkan PNL-nya, keuangannya dan seterusnya. Baru setelah itu operasionalnya gitu ya. Tapi orangnya dulu, organisasinya dulu dan seterusnya. Nah, akhirnya alhamdulillah dalam waktu kurang dari 2 tahun nggak jadi tutup, malah ditambahin investasi, malah ditambahin teknologinya gitu ya. Nah, konflik itu ada yang muncul seperti itu tuh teman-teman. Konflik yang tidak secara gamblang dilontarkan gitu ya, tapi secara halus gitu, secara halus, secara pelan. Sebetulnya itu konflik kepentingan. Satu orang melawan sisanya gitu ya, semua direksi hanya satu yang tidak setuju, tapi dia secara halus, secara sopan melontarkan konflik itu gitu ya. Dan akhirnya konflik itu bisa diresolusi sehingga direksi yang tadinya semuanya udah patah arang, ternyata arangnya bisa disambung lagi gitu dengan adanya pendekatan-pendekatan seperti itu. Nah, itu contoh ketiga. Nah, jadi teman-teman sebagai kapten organisasi, kapten perusahaan, cermati sinyal-sinyal yang arus bawah gitu ya, arus ibaratnya ombak di bawah permukaan, kadang-kadang sinyal yang tidak tampak. Sadari bahwa terlalu naif kalau kita mengharap ada buku atau ada template mengenai
gimana caranya mengambil keputusan untuk meresolusi konflik secara efektif. Nggak ada ya. Yang ada adalah pemimpin itu harus jadi arsiteknya. Artinya apa? Setiap organisasi butuh seperti rumah ya. Rumah itu setiap lokasi butuh sebetulnya arsitektur yang berbeda gitu ya. Memang kalau di sini bikin perumahan diratakan dulu semua gitu ya. Jadi rumahnya sama seragam. Tapi sebenarnya arsitektur yang benar kan nggak begitu. Kontur tanahnya itu dipelihara. Pohon-pohonnya dipelihara sehingga rumah yang dia desain adalah sesuai dengan kontur tanah di situ, landscape di situ dan seterusnya gitu ya. Nah, pun organisasi dan perusahaan juga seperti itu. Beda-beda landscape-nya. Sehingga kita sebagai arsitektur harus melihat jangan memasakkan bangunan yang kita bangun di perusahaan lama dipasangkan dibangun di perusahaan yang baru gitu ya. Itu bukan arsitek namanya. Itu hanya tahu ngambil gambar di sana taruh di sini ya. Nah, pemimpin itu harus jadi arsitek keputusan. Jadi harus melihat bahwa tantangan itu pasti unik. Tidak ada 10 perusahaan pasti minimum ada 10 keunikan yang sendiri ya, beda-beda ya. Dan jangan tergoda untuk bahas orangnya ya. Meskipun ini human nature ya, terutama orang Asia, terutama orang Indonesia gitu ya. Wah, Pak ini udah ngomong gini Pak, masa kita mau lawan gitu kan? Ya kan nggak harus melawan, tapi harus punya skill untuk bisa mengalign atau menselaraskan cara berpikirnya Bapak itu gitu kan, atau Ibu itu gitu kan. Jadi hindari bahas orangnya, tapi topik dan masalahnya ya, apa dan bagaimana. Dan kadang-kadang kita orang Asia gitu ya, atau orang Indonesia, ya Pak ini masih belum jalan nih, Bapak itu emang nggak setuju, Ibu nggak setuju. Nanti coba saya ngobrol lagi deh. Nah, nanti mungkin sambil makan siang gitu ya. Pendekatan itu penting ya, pendekatan persuasi, pendekatan solusi itu penting. Tapi nggak cukup, karena itu nanti hanya menyelesaikan konflik secara temporer aja. Nah, kalau solusi yang temporal seperti itu, maka nanti kalau ada konflik lagi, kita harus resolusi ulang lagi gitu ya. Nah, harus ada aturan main yang sistemik. Tugasnya siapa? Tugasnya pemimpin lagi. Dia harus bikin aturan mainnya seperti apa, sehingga keputusan resolusi konflik itu nanti bisa long lasting, bisa lestari gitu ya. Nggak kemudian muncul lagi, persuasi lagi, dan seterusnya. Ya, kita kan nggak main politik nih, tarik-menarik, dagang sapi. Kan kita bikin perusahaan nih. Jadi kita harus punya sistem, sehingga tarik-menarik kepentingan itu bisa dikurangi, karena adanya protokol yang jelas. Nah, sebagai leader kadang-kadang ada pressure ya. Pressure kelihatan untuk tegas gitu, kelihatan tegas memutuskan masalah dengan cepat gitu ya. Jadi kadang-kadang reaktif. Dan kadang-kadang itu bisa melegakan gitu ya. Apalagi kalau seolah-olah itu bisa selesai masalahnya. Selesai dalam konteks nggak ada lagi yang ngomongin masalahnya gitu ya. Seolah logis. Tapi itu sebetulnya membuat bom waktu ya. Yang lebih harus dilakukan oleh seorang pemimpin adalah dia harus merancang struktur resolusi dari awal. Sehingga pada saat dia bikin strategi, pada saat dia bikin rencana tindakan, pada saat dia bikin budget, dia harusnya sudah memetakan akan muncul konflik apa, ya kan? Karena perusahaan nggak mungkin tidak ada konflik. KPI itu tidak mungkin semua sejalan. Pasti ada KPI yang bertabrakan atau bersinggungan. Maka dia harusnya sudah tahu dengan pengalaman dia akan muncul konflik apa nih. Nah, dengan foresight seperti itu, dengan pandangan jauh seperti itu, dia bisa merancang resolusi terhadap konflik dari awal. Ya, jadi dia tidak mencegah semua konflik ya, karena ada konflik yang baik. Perbedaan antar departemen mempertajam arahan itu konflik yang positif. Tapi harus ada cara untuk meresolusi konflik itu meskipun konflik itu positif. Nah, pemimpin yang baik adalah yang bisa merancang struktur resolusi itu dari awal. Jangan menunggu konfliknya muncul, kemudian dia gagap-gagap untuk meresolusi itu ya. Nah, kemampuan ini itu jarang. Dan ini yang membedakan perusahaan yang solid jangka panjang masih ada sama perusahaan yang timbul tenggelam. Atau perusahaan yang mungkin keren gitu ya, terus dapat pembiayaan lagi, dapat funding lagi, tapi kemudian ternyata ambles gitu ya. Karena tidak direncanakan dengan baik. Strategi itu tidak ada gitu ya. Um, yang ada hanya visi, yang ada hanya mimpi, yang dia pikir itu adalah sebuah strategi, yang dia pikir itu adalah sebuah rencana, padahal itu hanya isinya keinginan. Nah, ini penting untuk dilakukan. Nah, sekarang mungkin teman-teman nanti bisa reflect ya, apakah ada di organisasi teman-teman atau perusahaan ada konflik yang prioritasnya berulang terus nih. Udah
bersihin, udah diberesin, kok muncul lagi gitu ya. Kemarin udah diresolusi, udah nggak ada ribut-ribut lagi, kok muncul lagi gitu ya. Nah, kemudian ada eksekusi, semua orang setuju nih, tapi kok eksekusinya lambat gitu ya. Atau semua orang bebas pendapat ya, ini orang nggak ada yang takut berpendapat. Tapi nggak jelas mau kemana sebetulnya kita ya. Nah, kemudian semua sepakat, tapi nggak ada yang jalan ya, mirip dengan lambat eksekusi. Nah, ini kalau muncul sinyal-sinyal seperti ini, maka waspadalah. Mungkin ada eh, kepemimpinan di situ yang kurang kuat ya. Jadi ada skill untuk meresolusi konflik yang terlalu dangkal, kurang menyentuh sistemnya, kurang menyentuh realitanya, kurang memahami karakter orang-orangnya, bahkan mungkin kurang memahami karakter diri dia sendiri sebagai pemimpin, dan kurang memahami sebetulnya perusahaan ini mau kemana gitu ya. Nah, itu sinyal-sinyal ini kalau muncul, saya akan menyalahkan pemimpinnya. Saya akan menyalahkan diri saya sendiri pada saya sebagai pemimpin, karena tidak mungkin ini muncul dari bawah. Ya, yang di bawah itu justru akan mendapatkan getah dari ini semua. Nah, jadi kita harus nyaman untuk terlihat memang bingung gitu ya sebagai pemimpin, untuk kemudian cari tahu mengatasi kebingungan kita itu sehingga kita bisa menentukan prioritas, membuat perencanaan yang baik, semua suara yang positif kita akomodasi, suara yang negatif jangan kita abaikan gitu ya, dan kita jaga sampai eksekusinya berjalan dengan baik. Mungkin itu dari saya, mungkin kita sekarang sesi tanya jawab ya, silakan. Baik, terima Jangan kasih. susah-susah pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Bonan. Kalau susah-susah, biar yang bertanya yang jawabnya nanti ditunggu di chat ya. Oke, Iya, baik silakan siapa yang mau bertanya. Ada 17 orang di sini. Saya, nah di sini ada di ini ya Pak ya. Saya bacakan dulu di kolom chat nih Pak Bondan dari Pak Fajar Atmajaya. Selamat malam, perkenalkan saya ya. APT itu apoteker ya. Fajar Atmajaya, profesi saya entrepreneur di bidang alkes dan apotik serta master trainer dan asesor BNSP. Oke, ada pertanyaan nggak Pak Fajar? Kayaknya aku langsung aja nodong kalau ada pertanyaan. Eh, baik, luar Tadi ada biasa yang raise hand pengalaman juga dan tuh. prestasi. Ini bukan pertanyaan, pernyataan gitu. Baik, terima kasih Pak Fajar. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tadi ada yang angkat tangan, kayaknya ada yang raise hand. Oke, Pak Hengki. Pak Hengki, silakan Pak Hengki. Ini kalau Ya, ingat Pak Mbak Hengki, Mia. ingat Pak Hengki, ingat lumpia. Silakan Pak. Oh iya dong, lumpia Semarang loh, Oh, ini Pak guru Bondan. saya nih. Iya, Silakan saya, Pak Hengki. saya, saya salut sama energinya ya. Kemarin di RRI, sekarang di sini ya. Energi Pak Alhamdulillah, Bondan luar Alhamdulillah. biasa. Thank you Yakin dukungannya, semua Pak. isinya. Pertanyaan saya ini, politik atau konflik dalam perusahaan itu biasa, apalagi politiknya ya. Kita sebagai pemimpin, apalagi tadi pengalaman yang diceritakan soal kasusnya tadi, kita sebagai bawahan kadang harus menentang atasan atau mencoba tidak mengakomodasi kepentingan salah satu atasan, padahal atasan kita ada beberapa gitu kan. Nah, sebaiknya kita bermain politiknya seperti apa? Karena politiking dalam perusahaan itu perlu juga kita menguasai, kalau enggak kan kita nggak akan awet juga gitu kan. Itu gimana Pak Bondan, Mbak Mia? Makasih. Betul. Thank you, Pak Hengki. Nah, ini pertanyaan real ya, artinya tidak teoritis, pertanyaan memang itu yang terjadi. Jadi pemimpin itu harus punya political savvy juga ya, keahlian berpolitik, paham politik itu apa, parameternya itu apa, faktor-faktornya, power-power yang tidak terlihat gitu ya, power yang tampak maupun yang ada di belakang layar itu harus kita pahami. Dan siapa kira-kira siapa pemegang keputusan terakhir. Nah, tapi memang pada saat konflik justru pandangan politik seperti itu sebagai seorang pemimpin atau nahoda kapal, karena judul malam ini kan bagaimana memelihara arah perusahaan ya. Jangan sampai arah perusahaan itu terombang-ambing karena politik itu. Jadi pemimpin itu harus paham kalau ada gejolak politik, dia harus bisa meredam atau meresolusi gejolak politik itu. Nah, gejolak politik itu biasanya biasanya muncul dari ego. Ya, ego, face value gitu ya. Pemilik mungkin atau yang sudah direktur merasa dia harus lebih didengar,
yang di bawah melihat direkturnya nggak setuju, kepala departemen nggak setuju, dia sungkan untuk setuju dan seterusnya. Tapi sebagai pemimpin puncaknya itu harus melihat dinamika itu, dan dia harus membuka dinamika itu gitu ya, tanpa membuat orang jadi malu atau terserang ya. Dengan cara membukanya apa? Topiknya yang dimunculkan lagi Pak Hengki. Jadi kalau misalnya ada arah politik, munculkan lagi topiknya, what and how-nya. Nanti ke arah politik, munculkan lagi what and how-nya. Jadi membuat eh, tensi politik itu menjadi berkurang, dan membawa orang fokus ke what dan how-nya. Nah, biasanya kayak gitu, orang yang tadinya berpolitik karena eh, tidak ingin ketahuan bahwa keputusan yang kemarin dia salah, itu jadi tidak takut lagi, karena yang dibahas adalah what and how-nya, bukan dianya. Gitu ya. Nah, gimana caranya menjaga supaya orang itu tidak kehilangan muka? Nah, itu tentu perlu skill juga ya, gimana caranya mengkoreksi orang. Ada yang nyaman dengan koreksi di depan umum ya. Kalau saya tipenya justru ingin membuka ya, ini bukan basa-basi ya, karena saya itu paling takut sama yes man. Yang di depan yes, yes, yes gitu, tapi sebetulnya enggak, itu malah saya takut. Tapi kalau yang frontal gitu ya, itu saya lebih nyaman karena saya tahu posisi dia, dia tahu posisi saya kan, gitu ya. Tapi ada juga pemimpin yang tidak nyaman untuk dikoreksi di depan umum. Nah, ya gimana caranya? Apakah bisa di sesi tersendiri, atau tadi itu ikut makan siang atau apa, atau pakai email, atau pakai WhatsApp, apapun itu. Tapi keahlian untuk pemahaman untuk berpolitik itu juga perlu. Yang harus adalah jangan larut ke dalam politiknya. Kembalikan lagi ke what and how-nya, what and how-nya, what and how-nya. Karena bos itu pada akhirnya bertanggung jawab atas kesehatan perusahaan kan Pak. Jadi kalau dia bersikukuh dengan keputusan yang salah atau pandangan salah, maka perusahaan akan rugi. Maka makin tinggi posisinya akan makin terdampak dari kerugian asas kesalahan itu kan. Kalau yang junior mungkin nggak terlalu terimpact ya, karena kesalahan arah perusahaan itu biasanya akan terimpact di atasnya dulu. Ya. Mungkin itu kali jawaban saya Pak. Mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih Pak Bondan, Mbak Mia. Terima kasih Thank you, Pak Pak. Hengki. Boleh teman-teman kalau ada pertanyaan, dan nanti rekamannya akan kita share ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang nggak sempat ikut, bisa juga nanti mendengarkan rekamannya. Oke, ini dari Share Pak di mana Mbak Chandra. Mia? Nanti Share di rekamannya mana? akan kita share Pak Hengki. Di grup ya? Rekaman. Kenapa? Di grup, di share di grup. Nanti linknya Iya, diberikan, ya. iya. Oh Baik. iya. Terima kasih Mbak Mia. Iya, terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Chandra. Pak Chandra mau dibacakan atau mau langsung? Saya bacakan ya, Pak Chandra. Bagaimana kita sebagai manajerial dalam mengelola konflik internal di manajemen? Sedangkan sumber konflik itu sendiri berada di pimpinan. Nah, gimana tuh, Pak Bondan? Ya, nah ini juga pertanyaan real ya. Sekarang itu ada fenomena dari mungkin 10-15 tahun yang lalu ya, di mana Indonesia ini sangat berkembang, muncul perusahaan-perusahaan baru, dan tenaga kerja yang ahli itu belum mencukupi ternyata. Jadi banyak pemimpin yang masih muda, masih junior itu ada duduk di dalam posisi kunci yang dia sendiri belum mumpuni gitu ya. Nah, banyak orang Indonesia yang sudah mumpuni tapi tidak pandai berinteraksi di level atas ya. Ilmu komunikasinya, ilmu konflik resolutionnya, eh, bicara mengenai PNL, bicara mengenai organisasi itu masih kurang. Atau nggak pede gitu ya. Mungkin perusahaannya global sehingga berbasis bahasa Inggris. Akhirnya apa yang masuk? Orang-orang yang jago bahasa Inggris atau ekspat yang nggak terlalu paham Indonesia sebetulnya, tapi dia duduk di level yang tinggi. Dan kadang-kadang secara teknis skillnya itu kurang dibanding yang lebih junior. Jadi pertanyaan itu pertanyaan Pak Chandra sangat-sangat relevan. Nah, caranya gimana? Ada sebuah buku judulnya Managing Your Boss gitu ya. Itu intinya adalah bagaimana caranya kita mengedukasi dan menginfluence orang yang lebih senior secara kepangkatan dari kita. Nah, lebih senior dari kita itu belum tentu lebih knowledgeable dari kita kan, belum tentu lebih paham, belum tentu lebih skillful dari kita. Tapi dia di posisi itu, dia yang memegang tombol untuk ya tidak.
Nah, ini ada cara-caranya untuk kita mengedukasi pemimpin seperti itu. Caranya macam-macam, tentu tuh kasuistis ya. Tapi intinya adalah pertama kita harus memahami dulu karakter dia. Kita memahami masalahnya apa. Kita pahami dulu problem dia apa sih gitu. Kenapa dia sulit ya? Kenapa dia perilakunya seperti itu? Apa yang mendasari seperti itu? Ketakutan apa yang dia miliki? Atau impian apa yang dimiliki dan seterusnya. Jadi seperti orang marketing dan sales ya. Um, Bicara sama atasan itu kan seperti orang jualannya, tapi jualannya jualan ide, jualan gagasan, jualan proposal. Nah, jadi perlu salesmanship juga nih, kemampuan untuk menjual gagasan, kenapa dia mesti menerima. Nah, menjual itu harus menggunakan bahasanya target audience, ya kan? Nggak bisa bahasa kita. Jadi nggak bisa lagi kita bilang, loh kan ini begini, Pak itu harusnya ngerti dong, gini. Nah, harusnya ngerti itu harus kita tinggalkan. Nyatanya dia nggak ngerti atau belum paham atau nggak peduli, maka kita harus mengedukasi dia. Loh kok enak, udah jadi atasan, nyuruh-nyuruh, gaji lebih tinggi, kok kita yang edukasi? Ya itu mindset kita kan, seperti yang tadi pulau itu, kalau kita terdampar di sebuah pulau, kita apakah mau mengambil peran sebagai korban? Oh ini atasan kita begini, perusahaan kita kulturnya begini, ya kita bisa apa? Nah itu mental korban. Tapi mental leader adalah dia pergi dari pulau tempat dia terdampar itu dengan cara merakit kayu-kayu yang ada sebagai skoci gitu kan. Nah sama dalam perusahaan, gimana caranya yang tadinya kita menganggap kita itu korban dari situasi, apa yang kita bisa lakukan untuk situasi itu. Dan bos itu sekali lagi pasti punya kepentingan perusahaan itu sehat, ya. Jadi kadang-kadang bos itu tidak setuju, mungkin bukan berarti dia itu nggak paham. Kadang-kadang mungkin kitanya mungkin nggak paham arah perusahaan kemana. Nah makanya penting sekali. Saya biasanya kalau sama tim saya, tim itu harus tahu KPI-nya dia, tapi dia juga harus tahu KPI bosnya, dia harus tahu KPI anak buahnya. Nah lebih bagus lagi kalau dia tahu KPI dari bos dari departemen yang lainnya gitu ya. Nah itu membuat dia wawasannya lebih jelas sehingga pada saat dia membuat proposal atau meresolusi konflik itu pertimbangannya bisa lebih besar, dan seandainya proposalnya tidak diterima dia paham kenapa dia tidak diterimanya gitu ya. Jadi intinya nomor satu tadi Pak, pemetaan dari masalahnya itu, pemetaan konfliknya itu digali dulu di situ dan betul-betul didapatkan sebelum kita ke langkah 2, 3, 4 dan seterusnya. Mungkin itu kali ya, mudah-mudahan menjawab ya Pak Chandra ya. Ini pertanyaannya sangat real. Baik, semoga menjawab. Ternyata pertanyaannya juga sama ya dengan Mbak Imung gitu. Oke, ada lagi yang lain? Mbak Imung ada tambahan pertanyaan atau pernyataan? Silakan. Enggak, Mbak Mia, thank you so much. Bagus banget, Pak Bondan. So Iya. Thank you, Mbak Imung. Thank you. insightful. Thank you. Thank you, thank you. Dan kelihatan banget ya Pak Bondan itu adem ya, jauh dari konflik ya. Mungkin jadi Udah terlatih. salah satu yang mengelola konflik Pak Chandra kalau terkait manajemen misalnya susah panggil Pak Bondan gitu ya sebagai Siap, siap. yang pengalaman gitu. Oke, baik silakan, masih ada waktu 15 menit lagi teman-teman yang mau sharing-sharing terkait konflik. Kalau saya boleh kasih pertanyaan ya Pak Bondan. Saya tuh sering sekali Silakan. diminta mengatasi konflik terkait dengan pekerja gitu, terkait dengan buruh karena saya backgroundnya di bidang rekrutmen dan itu kayaknya hal yang umum ya Pak Bondan ya. Bagaimana Ya, seorang HR harus menjembatani antara kepentingan perusahaan tetapi juga kepentingan karyawan. Nah, sering sekali HR di ya, tengah-tengah tuh Pak Bondan gitu. Nah, saya ya. sebagai orang yang sering sekali membantu HR itu konflik tuh sering terjadi. Gimana tuh mengatasinya Pak Bondan? Terima kasih. Thank you. Ini juga real ya. Jadi ada sebuah pabrik waktu itu sekarang ini yang kasus nomor 3 yang tadi yang saya contohkan itu konfliknya adalah antara manajemen sama karyawan. Jadi sampai manajernya itu pernah dikunci, nggak boleh pulang. Ini zaman di mana Cipta Kerja belum ada ya, masih Undang-Undang 13 2003. Ya, Undang-Undang 13 2003 itu kan sangat memihak ke karyawannya. Itu menurut saya undang-undang yang bagus sih sebetulnya, yang melindungi hak kedua belah pihak ya, manajemen maupun pekerja, lebih seimbang ya. Nah, di situ waktu saya handle di sana,
apa namanya? Saya lihat konfliknya sangat tajam. Udah benar-benar kata-kata mutiara itu keluar tuh. Kata-kata binatang segala macam keluar. Jadi saya pertama kali handle public di situ, saya harus belajar industrial relations ya. Undang-undang apa namanya 13 2003, Capman yang relevan dari itu, kemudian permen-permen atau peraturan menteri yang relevan dengan itu, bipartit itu apa, tripartit itu apa, saya pelajari itu. Jadi dari situ langkah pertama yaitu memetakan masalahnya. Kemudian apa sih hak dan kewajiban masing-masing pihak antara manajemen dengan pekerja dalam hal konflik ya. Dan apa yang bisa diatur sendiri ya. Karena kalau di hukum itu kan ada prinsip lex specialis derogat legi generali gitu ya. Peraturan yang lebih spesifik itu mengalahkan peraturan yang lebih umum sepanjang itu tidak bertabrakan. Jadi peraturan perusahaan asal tidak melanggar undang-undang lainnya itu bisa lebih kuat gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang harus dikuasai dulu menurut saya, Teh Mia. Karena tanpa kejelasan hak dan kewajiban dalam konteks hukum, dalam konteks kebijakan perusahaan, dalam konteks sosial gitu ya, maka akan susah kita menemukan titik berangkatnya nih. Mau dari mana dulu solusinya kan? Karena nggak jelas masing-masing, nggak clear haknya apa, kewajibannya apa. Itu satu. Kedua, pendekatnya harus komprehensif. Haknya harus diberikan dulu dari manajemen itu. Contoh, kalau ada karyawan yang di bawah UMR gitu ya, yaitu nggak bisa manajemen mengharapkan karyawannya itu bekerja dengan baik, maka harus jelas ya UMR plus misalnya, dan karyawan-karyawan yang berprestasi lebih baik harus di reward dengan lebih baik. Nah, kemudian ada pendekatan edukasi ya, karena Undang-Undang 13 2003 itu mengamanatkan bahwa perusahaanlah yang bertanggung jawab untuk mengedukasi pekerjanya. Ya, jadi kalau pekerja itu belum paham hak kewajibannya, belum paham apa sih good conduct itu, perilaku yang baik itu seperti apa, itu undang-undang dulu ya, Undang-Undang 13 itu menyalahkan perusahaannya. Jadi perusahaan itu seperti pemimpin yang bertanggung jawab atas pasukannya gitu ya. Komandan itu nggak bisa bilang pasukannya brengsek gitu. Karena kalau pasukannya brengsek berarti komandannya brengsek gitu ya. Nah jadi kita sebagai pemimpin harus mengambil alih tanggung jawab itu. Misalnya ada yang perilakunya buruk dan seterusnya, ya kita yang harus bisa memperbaiki itu. Kita harus bisa secara tegas menghukum apa yang harus dihukum. Kita harus secara tegas mereward apa yang harus direward dan seterusnya. Nah, jadi menurut saya benar dulu ya. Jadi hak kewajibannya apa? Lakukan yang benar dulu. Kemudian aspek sosialnya, aspek pendekatannya yang baik dulu, yang baik dikerjakan. Jangan yang baik dulu. Kalau yang baik itu kan yang menyenangkan dulu, yang menenangkan, mendamaikan itu biasanya hanya superficial, hanya di permukaan. Tapi yang benar dulu apa? Secara hukum yang benar apa? Secara tatanan yang benar apa? Itu dipahami dulu. Baru kemudian yang baik kita harus laksanakan. Nah, memang harus spesifik nanti ya, kalau problemnya spesifik maka jawabannya spesifik. Tapi secara umum saya pikir pendekatannya biasanya saya seperti itu. Cari dulu dasar-dasar kebenarannya, kemudian pendekatannya harus dengan cara yang baik. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya, Temia. Baik, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan dan pasti menjawab nih Pak Bondan. Karena bicara konflik kayaknya kalau buruh ujung-ujungnya kan suka demo ya Pak Bondan. Ya, Apalagi kemarin tuh ada kasus mata elang langsung dibakar. Itu salah satu bentuk konflik juga ya Pak Bondan ya. ya. Bagaimana bersinggungan dengan debt collector itu beda lagi. Oke, Sama terima mungkin saya Mhm. tambahkan sedikit Boleh titik temu silakan. ya juga penting. Jadi waktu zaman itu demo itu sangat dilindungi oleh negara ya. Jadi demo itu adalah hak yang sangat dilindungi. Jadi waktu itu ada sweeping ya, federasi datang semua harus ikut demo dan segala macam. Nah saya negosiasi sama serikat ya. Demo nggak apa-apa, demo itu hak demokrasi ya. Tapi saya minta satu, jangan berhenti produksi, jangan ada pemogokan. Solusinya apa? Demo itu kan biasanya di shift 1, pergi ke istana gitu kan ya. Nah, jadi saya kirim yang shift 3. Nah,
apa namanya, dari serikat setuju. Nah, shift 3 itu kan capek. Jadi kita sediakan tuh makanan, minuman. Jadi dia sarapan dulu. Sarapan, habis itu dia naik bis kan. Karena dari federasi, dari situ kan menyediakan bis untuk pergi ke istana. Jadi dia sudah makan dari pabrik selesai shift 3. Di dalam bis dari Cikarang menuju ke Jakarta, dia tidur di bis, istirahat. Dia ikut demo, dia pulang. Nah, shift 1 berjalan seperti biasa. Nah, titik temu itu harus secara kreatif kita cari ya. Sehingga kita juga sadari ya, teman-teman pekerja itu kalau diajak demo nggak mau, itu juga beban buat mereka kan, beban sosial, beban moral juga, bahwa mereka dianggap tidak ikut serta dalam memperjuangkan nasib pekerja. Kan beban buat mereka. Ya kita sebagai manajemen nggak bisa bilang ya itu derita lo gitu, kenapa lo harus pusing itu kan. Tapi nggak bisa begitu. Mereka kan nanti pulang di kos-kosannya ketemu itu, akan dibilang lo nggak mau ikut demo. Kita harus pahami nuansa seperti itu. Gimana caranya mereka juga pada saat memikirkan kepentingan kita, mereka juga tidak terugikan gitu ya secara sosial di dalam komunitas mereka. Jadi titik temu itu harus ditemukan secara kreatif juga oleh pemimpin. Oke, baik. Ternyata demo itu difasilitasi juga ya, Pak Bondan ya. Apakah Harus. dikasih uang Itu hak saku juga? demokrasi. Gitu. Kalau dikasih Enggak uang hanya saku makan juga, minum aja. jangan-jangan akhirnya semua lebih prefer demo ya daripada produktif gitu. Oke, baik. Nggak terasa 7 menit lagi, teman-teman. Masih ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, boleh ya dituliskan di kolom chat pernyataan setelah teman-teman mengikuti webinar dari jam setengah 8 tadi sampai hampir jam 9 boleh dituliskan gitu ya saran, kritik, masukan gitu karena nanti materi ini akan diperkaya lagi sama Pak Bondan untuk bukunya Pak Bondan gitu. Nah, di belakang nih ada cover bukunya Navigasi Konflik gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau tahu teorinya lebih detail bisa nanti beli bukunya Pak Bondan dan tunggu tanggal launchingnya gitu. Boleh dituliskan di kolom chat pernyataannya setelah mengikuti webinar gitu ya. Nih Pak Noviar, terima kasih Bapak Ibu untuk webinarnya yang sangat luar biasa bermanfaat. Terima kasih Ibu Imung. Pak Bondan, terima kasih untuk presentasi yang insightful. Looking forward to reading your book. Nah, oke. Nih Bu Imung salah satu kayaknya menunggu pre-order ya, Bu Imung ya. Langsung ya sebagai bukti faktor. Langsung debt collector nih kayaknya Pak Hengki langsung panas nih. Buku saya kapan jadinya ya? Pak Hengki juga harus ditunggu di bukunya. Oke, Ibu Inge, bagus banget, luar biasa manfaatnya. Terima kasih yang sudah memberikan insight-nya. Boleh yang lain? Di sini ada 15 orang gitu ya. Atau dari Pak Hengki deh bicara langsung karena Pak Hengki udah on cam nih. Pak Hengki pernyataannya gimana mengikuti webinar malam ini? Silakan. Oke, Pak Hengki, ditunggu webinar selanjutnya. Dan bukunya juga ditunggu. Terima kasih. Nah, boleh teman-teman yang lain yang mau memberikan pernyataannya. Jadi ternyata bermanfaat ya materi kali ini. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan lain ditunggu kelanjutannya gitu. Boleh Bapak Ibu semuanya kalau bersedia untuk kita on cam, kita foto bersama. Dan boleh Siap, kalau siap. misalnya ada barang-barang di dekat gitu ya, di dekat kita untuk jadi ini, jadi background foto. Nah, kalau saya ini ada saya agenda nih, agenda Smart FM. Nah, teman-teman kalau ada dekatnya ada handphone, ada pulpen atau apapun, kita foto di tempat yang terdekat kita gitu. Karena biasanya konflik itu terjadi kenapa? Bisa jadi orang-orang terdekat, benar nggak sih Pak Bondan? Betul Ya. sekali, betul sekali. Jadi hati-hati. Apa tuh Pak? Pak Hegi apa tuh Pak? Mulai dari apa sih buku ya Pak? Mulai dari kita. Oh, mulai dari Weh, kita. keren, 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 Oke, keren. mulai dari kita. Pak Harto bawa barang apa Pak? Kita foto dengan barang terdekat kita untuk Saya mengingatkan bawa bahwa tumbler tapi bukan yang ketinggalan di kereta ini ya. ya bukan yang Ini viral ya Pak ya. habis ngisi di SMK 8 Oh, oke oke. Siap dikasih siap siap. tumbler. Oke, aku izin ambil fotonya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, lagi. Satu, dua, tiga. Sip. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di webinar kali ini. Semoga Terima kasih Mbak bermanfaat. Mia. Apa? Ya, terima kasih.
Terima kasih Mungkin ada semua. terima kasih saya dengan Mia, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Pak Harto, Bondan, Pak Hengki, Pak Sehat-sehat semua. Imong, Pak Yandri, terima luar biasa kasih. Pak Bondan. Pak Sarif, terima Thank you kasih. Pak Hengki, thank you, thank you, thank you, thank Pak you. Saya Rizky, Pak support. Syarif, Pak Pak Johanna, Harto, terima terima kasih. kasih Pak Mbak Harto. Siska, terima Terima kasih kasih. Pak Hengki ya. Thank you Pak Harto. Ya Pak Bondan siap. Ini Pak Hengki di mana Pak? Lagi di luar ya? Di Jogja, Jogja. Oh di Jogja, wow, lagi Wah, liburan. istimewa. keren. Ah, lagi Apa liburan. Mbak Mia? Saya webinar. Ayo kapan? Kan tinggal janjian sama Pak Haryo. Pak Ya, Hengki. ya, ya. Ngisi formulir atau Ayo gimana? nanti saya join. Ya, ya, Nanti join. saya join. Nggak ngisi formulir ya Pak Bondan ya, langsung ajukan Enggak. aja ya. Ajukan topiknya aja. RRI juga Mas Bondan didukung support. Kan Pak Hengki Ya udah itu. aku kasih tahu itu juga kan ke RRI, Pak Harto juga kan aku Sudah, aku sudah. udah list. Pak Harto udah. Buku Nanti- saya mana Nanti Mbak saya- Mia? Hah? Tanggal Saya 29 selesai malam saya. ini ya. Buku, Iya buku. mana CV-nya belum dikirim ke aku CV Pak ya, Hengki. malam ini ya. CV Nanti ya. aku jadi moderator, jadi itunya, jadi cheerleadersnya Oh iya, iya, iya. yang Saya rame-rameinnya. Judulnya Selling with Mindfulness ya. Iya. Webinarnya ya. Tadi dulu aku Keren, keren. stop dulu recording.